Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan Pak Zedi Mutakin, SPD MPD. Baik, perkenalkan nama saya Heni Sepira dengan NIM A1A022085 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Politik Nasional dan Strategi Nasional. Nah, di makalah saya kali ini ada beberapa bahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian politik nasional dan strategi nasional, lalu dasar pemikiran penyusunan politik nasional dan juga strategi nasional, dan yang ketiga yaitu penyusunan strategi nasional dan politik nasional, dan yang keempat implementasi politik dan juga strategi nasional, dan yang terakhir yaitu keberhasilan dari politik nasional dan strategi nasional. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian politik dan strategi nasional. Nah, pengertian politik secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polisteia, yang akar katanya itu polis dan teia, di mana polis itu suatu kesatuan masyarakat yang dapat berdiri sendiri, dan teia yang berarti urusan. Nah, menurut beberapa ahli itu orang yang berpolitik disebut politikos, atau kalau di Indonesia disebut sebagai politikus. Nah, menurut Aristoteles juga setiap manusia atau setiap individu itu ialah ialah zoon politikon atau makhluk politik. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, politik sering diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, untuk lebih memberikan pengertian tentang politik, politik disampaikan dari segi kepentingan penggunaan, yaitu dari segi kepentingan dalam arti kepentingan umum atau politics, di mana ini lebih mengarah bagaimana tentang rangkaian azas, prinsip, cara atau alat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Nah, yang kedua itu dalam arti kepentingan kebijaksanaan atau policy, yang hal ini lebih kepada bagaimana dia pertimbangan apa saja yang dilakukan supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, dari arti kepentingan ini ada beberapa titik beratnya. Yang pertama yaitu proses pertimbangannya, lalu yang kedua menjamin terlaksananya suatu usaha, dan yang terakhir yaitu pencapaian cita-cita atau keinginan. Nah, jadi kebijaksanaan ini bisa dikatakan lebih ke cara berpikir atau cara prosesnya supaya terjadi apa yang kita inginkan begitu. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan langsung dengan politik seperti negara, lalu kekuasaan, lalu juga keputusan, lalu kebijakan umum, dan distribusi atau strategi supaya warga negara itu dapat mengikuti fase-fase dari politik tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian dari strategi. Nah, strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia, dan ada kata the art of the general atau seni seorang panglima dan penggunaannya dalam peperangan. Menurut Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan peperangan ini adalah kelanjutan dari politik. Nah, jadi secara umumnya strategi dapat diartikan sebagai suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan seseorang menuju tujuan yang ia inginkan. Nah, pada zaman dahulu strategi seringkali disangkut pautkan atau dikaitkan dengan peperangan saja, karena seperti yang kita ketahui, jika seseorang pada zaman dulu ingin memenangkan peperangan, maka dia harus membuat strategi perang yang bagus. Nah, begitu juga zaman sekarang, namun strategi lebih luas lagi diartikan bukan hanya dalam peperangan, namun bisa misalkan untuk memenangkan lomba, atau dalam hal olahraga, dan tak lain pula dalam hal politik, sehingga antara politik dan juga strategi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu pengertian politik nasional dan juga strategi nasional. Nah, dengan memperhatikan pengertian dari politik tadi yaitu tentang tujuan, maka
Politik nasional juga dapat dirumuskan sebagai asas haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan juga pengendalian serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Begitu juga dengan strategi nasional, yaitu cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dengan melakukan politik nasional, disusunlah strategi dalam beberapa jangka, yaitu seperti strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan juga strategi jangka panjang. Dasar pemikiran penyusunan politik nasional dan strategi nasional. Penyusunan politik nasional dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan atau berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, wawasan Nusantara, dan juga ketahanan nasional. Nah, landasan pemikiran dalam manajemen nasional yang sangat penting sebagai kerangka acuan dalam pemikiran politik. Nah, politik nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan kenegaraan menurut Undang-Undang 1945. Nah, sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut dalam Undang-Undang 1945 merupakan suprastruktur politik. Nah, lembaga-lembaga tersebut seperti MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan juga MA atau Mahkamah Agung. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat, yang artinya itu berada dalam susunan masyarakatnya langsung, bukan dalam susunan kepemerintahannya. Misalkan seperti partai politik, lalu organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekanan. Antara suprastruktur dan juga infrastruktur ini, mereka harus saling bekerja sama dan juga memiliki kekuatan supaya dapat menjalankan apa yang diinginkan oleh politik nasional tersebut. Yang ketiga yaitu penyusunan politik dan juga strategi nasional. Yang pertama, suprastruktur dan infrastruktur politik. Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang ditetapkan langsung oleh MPR dengan langkah awal menyusun program kabinet yang diikuti dengan menunjuk para menteri kabinet sebagai pembantu presiden. Lalu di tingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM. Masyarakat melalui peranata politik yang ada di era reformasi memiliki peranan yang penting, yaitu berupaya mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai GBHN maupun yang dilaksanakan oleh Presiden beserta penyelenggara negara lainnya. Nah, lalu selanjutnya yaitu penentu kebijakan, atau di sini bisa kita katakan sebagai serata penentu kebijakan karena ada beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkat penentu kebijakan puncak, yaitu berupa lebih menitik beratkan pada masalah makropolitik yang biasanya ditetapkan langsung atau dilakukan oleh MPR. Dalam hal keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10-15 Undang-Undang 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Nah, bentuk hukum dari kebijakan nasional ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekret, peraturan, atau piagam kepala negara. Lalu tingkat kedua yaitu tingkat kebijakan umum, merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Yang tingkat ketiga yaitu tingkat penentu kebijakan khusus, merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan ini berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan di atasnya. Lalu yang keempat yaitu tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis biasanya meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Nah, tingkat kelima yaitu tingkat penentu kebijakan di daerah.
Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Nah, kepala daerah yang berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk peraturan daerah baik itu tingkat 1 maupun peraturan daerah tingkat 2. Nah, menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan dan gubernur dan juga bupati atau wali kota dan kepala daerah tingkat 1 atau 2 disatukan dalam satu jabatan yang disebut saling berdampingan. Misalkan gubernur disebut sebagai kepala daerah tingkat 1, lalu bupati disebut kepala daerah tingkat 2, atau wali kota atau kepala daerah tingkat 2 juga. Yang keempat yaitu bidang-bidang implementasi politik nasional dan strategi nasional. Yang pertama di bidang hukum. Yang tentunya pertama itu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan juga kepatuhan hukum. Lalu yang kedua itu menata hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu. Dan yang ketiga yaitu menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum. Yang keempat, mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa pihak manapun. Yang kelima, meningkatkan pahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, lalu di bidang politik ini ada beberapa bidang. Misalkan politik dalam negeri, yaitu dengan cara memperkuat keadaan dan keberlangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebinekaan. Yang kedua itu politik luar negeri, yang dimana menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, dan menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang dan juga mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa. Lalu dalam penyelenggara negara, tentunya mereka harus membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat dengan mengembangkan etik dan moral. Dan juga mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa setiap penyelenggara negara itu memang harus keuangannya itu diawasi, entah itu dia sebelum menjadi penyelenggara negara atau sesudah nantinya menjadi penyelenggara negara. Orientasi selanjutnya yaitu kedudukan dan juga peranan perempuan, di mana kita harus meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan keadilan gender, di mana jika perempuan biasanya diragukan apakah mereka bisa melakukan ini atau apakah perempuan bisa melakukan itu. Namun kita harus bisa memperjuangkan terwujudnya keadilan gender yang tadi. Baik, selanjutnya yaitu di bidang ekonomi, di mana kita harus mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip saingan sehat. Atau kita harus menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, lalu pengurangan subsidi dan juga pinjaman luar negeri. Baik, implementasi selanjutnya itu di bidang pemuda dan olahraga. Kita harus menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan juga kebugaran yang tinggi. Nah, tentu kebiasaan olahraga ini harus ditanamkan sejak masih usia dini. Contohnya misalkan pas masih TK kita diajarkan untuk lebih sering senam, olahraga dengan tema yang menyenangkan begitu. Dan juga bisa saja di kalangan masyarakatnya. Nah, sehingga untuk meningkatkan usaha pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi. Lalu selanjutnya yaitu pembangunan daerah. Nah, di bidang pembangunan daerah ini ada dibagi dua, yaitu ada daerah yang umum dan juga daerah yang khusus. Karena seperti kita ketahui ada beberapa daerah di Indonesia yang mereka menetapkan hukumnya sendiri, namun tentunya masih di bawah undang-undang. Yang seperti misalkan umum, kita harus mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya. Lalu juga mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan perilaku dan potensi ekonomi daerah.
Selanjutnya yaitu pembangunan daerah khusus seperti Aceh dan juga Irian Jaya, di mana kita harus mempertahankan integritas bangsa dalam wadah NKRI dengan menghargai kesetaraan dan keberagaman sosial yang berada di masyarakat Aceh maupun di masyarakat Irian Jaya. Dan juga kita harus menyelesaikan beberapa pelanggaran HAM di Irian Jaya maupun Aceh melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat. Baik, tadi kita sudah berbicara tentang implementasi politik nasional dan juga strategi nasional. Sekarang kita ke pembahasan terakhir, yaitu tentang keberhasilan politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional dan strategi nasional akan berhasil dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat jikalau kita sama-sama bekerja sama antara warga negara dan juga penyelenggara negaranya untuk bersikap baik dan juga saling sama mendukung moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang nantinya akan dirasakan langsung oleh setiap warga negara atau setiap masyarakatnya. Nah, dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena seperti yang kita ketahui, saat satu saja yang bekerja, misalkan hanya penyelenggara negara saja yang bekerja, namun peraturan-peraturan yang telah dibuat itu tidak kita taati, maka tujuan dari apa yang kita inginkan itu tidak akan terlaksana dengan baik. Maka dibutuhkan kerjasama antara penyelenggara negara dan juga warga negaranya tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.